Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inisa Ulia Salsabila dengan NIM 13012234040 dari kelas IF 4611. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar CLO 1 yang dimana saya diperintahkan untuk menjelaskan cara pengerjaan dari dua butir soal berikut ini. Yang pertama, saya akan mengerjakan soal nomor 1. Nomor 1 ada integral dengan batas Pi dan 0 dari U kuadrat sin U du. Nah, bisa kita lihat di sini integralnya tidak bisa kita kerjakan dengan metode substitusi biasa. Kita hanya bisa mengerjakan uh, integral ini dengan metode parsial yang menggunakan permisalan. Biasanya uh, biasanya bentuk permisalannya itu U dan P. Tapi karena ini bentuk awal dari integralnya sudah menggunakan huruf U, kita cari permisalan lain dengan mengganti huruf U dan P tadi menjadi yang awalnya UdV sama dengan UV kali dikurangi integral V du, ini V, maaf, V du menjadi, kita uh, menggunakan variabel X dan Y saja. Integral X dy sama dengan XY dikurangi integral Y dx. Kita menggunakan rumus ini, jangan lupa. Nah, lalu kita misal kita mencari yang menjadi X. Yang menjadi X di sini adalah U kuadrat. Dengan menemukan X, kita bisa mencari turunannya. Turunannya adalah dx sama dengan 2U du. Setelah mencari X, kita mencari dy. dy-nya di sini adalah sin U du. Itu dari dy kita bisa ubah menjadi y. Y-nya sama dengan min cos U. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung mengerjakan dengan memasukkannya ke dalam rumus. Kita punya integral U kuadrat. Ini ada batas ya. U kuadrat sin U du. Kita 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 abaikan dulu batasnya. Nanti di akhir kita baru cari batasnya. Di penulisan ini kita tidak perlu menuliskannya. Sama dengan XY. X yang kita temukan tadi adalah U kuadrat dikali min cos U dikurangi integral Y dx. Min cos U dikali dx-nya sama dengan 2U du. 2U du. Kita sederhanakan jadi min U kuadrat cos U ditambah, karena ini minus, ketemu minus menjadi plus, integral cos U 2U du. Di sini kita, ini namanya parsial yang masih berulang, masih ada lagi di dalamnya. Di dalam parsial ada parsial lagi. Karena ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara substitusi atau dengan cara integral biasa. Ini kita harus memarsialkannya lagi. Kita bentuk lagi ini ke bentuk parsial di bawahnya saja. Nah, kita bentuk ini menjadi integral cos U 2U du.
sama dengan XY, YDX. Kita belum punya, jadi kita misalkan terlebih dahulu. Misal, X sama dengan X-nya 2U, DX-nya sama dengan 2, sama dengan 2DU. Terus DY sama dengan cos UDU. Lalu Y-nya di sini sama dengan sin U, sin U aja. Dah, lalu kita buat di sini. Kita tulis lagi yang tadi, cos U2UDU sama dengan X-nya tadi sama dengan 2U dikali sin U dikurangi integral Y. Y sama dengan sin U. DX-nya adalah 2DU. 2DU. Lalu kita tulis ulang. 2U sin U dikurangi integral. 2-nya kita bisa majukan, kita taruh di luar integral sini. 2 sin U DU. Nah, ini sin U DU ini kita bisa rubah ke bentuk yang di atas tadi. Di atas kan kita punya sin U DU menjadi min cos U. Kita bisa ubah ini menjadi D min cos U. Minnya nanti kita pindah keluar. Jadi seperti ini. Jadi nanti akan kita temukan seperti ini. 2U sin U dikurangi 2 integral minus D cos U. Kita tulis 2U sin U minus, ketemu minusnya kita keluarkan, ditambah 2. Nah, integral dari cos D cos U adalah cos U itu sendiri. Nah, kita tulis 2 cos U. Nah, ini hasil ini tadi, hasil yang kita temukan. Kita masukkan lagi ke atas. Jadi kita tulis min U kuadrat cos U ditambah 2U sin U ditambah 2 cos U. 2 cos U. Ingat, kita memiliki batas. Mungkin lebih tepatnya ini kita tulis saja ya. Biar nanti ini kan dia memiliki batas. Kalau memiliki batas tidak ditulis C-nya. Tidak ditambah C. Jadi kita tulis saja. Supaya tidak ditambah C, tapi nanti kita mencari hasilnya. Ini juga ada sendiri. Atau tidak perlu? Sepertinya tidak perlu. Tidak usah yang sini. Tidak perlu. Kita cari hasilnya menggunakan batas itu sendiri. Nah, kita karena di sini sepertinya tidak cukup, atau saya hapus yang ini tadi. Enggak, sepertinya saya pindah saja. Saya pindah ke sini. Nah, kita memiliki batas tadi adalah batasnya, bentar. Jadi kan ini min U kuadrat cos U ditambah 2 sin U, 2 U sin U ditambah 2 cos U, dan memiliki batas pi dan 0. Pi dan 0-nya kita substitusikan ke U. Maka dengan begitu kita bisa mendapatkan U-nya
pi kuadrat. Min pi kuadrat. Minus pi kuadrat dikali cos U. Cos pi. Cos 180. Itu adalah minus 1 dikali minus 1. Ditambah 2U sin ini, mohon maaf, ini ada U harusnya. 2U. 2 dikali pi dikali sin U. Sin U itu 0. Ditambah 2 dikali minus 1. Maka kita bisa, belum. Lalu kita mencari dengan batasan 0. Batasan 0 itu kita sudah pastikan yang ini, karena ada U di depan. U di depan ini, kita pastikan yang ini 0, ditambah 0. Yang ini 2 dikali min 1. Ditambah 2 dikali min 1. Dah, kita temukan bahwa min pi kuadrat ditambah 0 dikurang 2 dikurang ini minus. Sebenarnya ini benar. Minus 2 cos U, cos pi. 2 minus. Berarti minus. Ketemu minus. Tentu saja akan menjadi d cos U berarti plus. Di sini kita temukan plus 2 sama dengan min pi kuadrat. Ini hasilnya. Sepertinya seperti itu. Mohon maaf saya salah. Di sini, mohon maaf saya salah. Ternyata setelah saya cek ulang, tadi saya keliru memasukkan. Nolnya harusnya ini cos 0 adalah 1, bukan min 1. Maka jawabannya tentu bukan ini. Kita ulang. Ini 2 dikali 1. Kita temukan min pi kuadrat dikurang 2 sama dengan min pi kuadrat dikurang 4. Ini hasilnya. Ini hasil dari yang nomor 1. Selesai. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2 ya guys. Kita lanjut ke yang nomor 2. Mohon maaf, tadi yang pertama saya melakukan kesalahan, jadi harus mengetik ulang. Jadi mungkin videonya akan tidak menjadi satu, tidak utuh, tapi penggalan-penggalan video. Ini tadi X pangkat 3, karena saya tadi kebetulan melakukan kesalahan perhitungan di nomor 2 ini. Dari sini, yang nomor 2, kita pastikan untuk menghitung integral rasional, kita perlu mengerti rumus integral ini. Jadi kalau kita memiliki integral 1 per x dx, maka hasilnya adalah ln x per ln x plus c. Ini adalah kunci yang harus kita hafal. Lalu kita step awal untuk mengerjakan integral rasional ini adalah memecahnya menjadi beberapa bagian atau menyederhanakannya supaya bisa diintegralkan. Caranya yaitu kita tulis ulang tanpa menggunakan integral. Kita tulis ulang di sini 9x kuadrat ditambah 3x dikurang 12 per x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 6x. Kita pecah menjadi beberapa bagian di sini. Langsung saja, ini jika disederhanakan akan menjadi ini x. Ini x kan? Ini akan menjadi x plus 3, x min 2. Karena ini kalau dikalikan akan menghasilkan ini. Jadi kita langsung saja menuliskan ini ya.
X plus 3, X min 2 ini. Faktor dari ini. Lalu kita memberikan sebuah konstanta bebas, variabel bebas A plus B plus C. Boleh. Lalu setelah itu kita samakan penyebutnya. Kita samakan. Di sini kita tulis lagi yang tadi 9x kuadrat ditambah 3x dikurang 12. Seperti itu. Lalu per x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 6x. Lalu ini A. Ini per sama kan x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 6x. Lalu ini kita kalikan ya, yang A kali x pangkat 3, x plus 3, x min 2, lalu ditambah B, B dikali x, B dikali dengan x min 2, tambah C dikali x dikali x min 2. Lalu kita bisa coret bagian sini karena kebetulan sama ya ini. Lalu tinggal kita kalikan yang ini. Ini kebetulan hasil bentuknya sama seperti yang atas, seperti yang ini. Maka kita bisa menambahkan seperti ini. AX kuadrat ditambah AX. Sama seperti ini, hanya dikurangin kuadratnya 1. AX dikurangin 2A ditambah BX kuadrat. Mohon maaf, ini maksud saya 6A. Ini ditambah BX kuadrat dikurang 2B ditambah CX kuadrat dikurang 2C. Kebetulan kita memiliki nilai di sini 9x kuadrat ditambah 3x dikurang 12. Maka kita bisa menentukan nilai dari sebelumnya kita mengelompokkan terlebih dahulu. Kita kelompokkan yang memiliki x kuadrat kita jadikan 1, berarti A ditambah B ditambah C, ini x kuadrat. Lalu yang memiliki x, kita jadikan 1 juga. A ditambah, mohon maaf, A dikurang 2, B dikurang 2C, ini sama dengan, dikasih X. Lalu ditambah lagi dengan yang tidak memiliki X. Kebetulan yang tidak memiliki hanya A, maka kita tulis di sini min 6A. Lalu kita kebetulan memiliki hasil di sini. Memiliki angka di sini. Karena ini adalah sama dengan, maka nilai kanan dan kiri tentunya sama. Maka yang memiliki nilai di x kuadrat adalah 9, maka A plus B plus C 9, A min 2B min 2C 3, dan min 6A itu sama dengan min 12. Oke, dari persamaan ini kita akan menemukan beberapa persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari A, B, C. A plus B per C plus C sama dengan 9 adalah persamaan pertama. A min 2B min 2C sama dengan 3 adalah persamaan kedua. Dan min 6A sama dengan min 12. Kita lanjutkan saja supaya lebih kita sederhanakan. Min 6A min 12, maka A sama dengan 2. Betul? Ini akan menjadi persamaan ketiga. Lalu, setelah menemukan persamaan ketiga, kita bisa mensubstitusikan ke persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Kita substitusikan terlebih dahulu. 2 ditambah P ditambah
C sama dengan 9. B ditambah C sama dengan 7. Ini akan menjadi persamaan keempat. Dan berikutnya kita masukkan A ini. Yang persamaan kedua. 2 dikurang 2B dikurang 2C sama dengan 3. Maka min 2B min 2C sama dengan 3 dikurangin 2 atau 1. Maka kita menemukan persamaan kelima. Dengan adanya persamaan keempat dan kelima, maka persamaan 1 dan 2 sudah tidak kita gunakan lagi untuk step berikutnya. Kita gunakan persamaan yang ini. Dua persamaan ini. Ini dan ini kita gunakan untuk mencari B dan C. Pertama, kita akan apa namanya? Kita akan mengeliminasi supaya kita bisa menemukan salah satu dari B dan C, kemudian nanti hasilnya kita substitusikan lagi supaya kita bisa menemukan sisanya. Kita akan mencari apa ya? Yang enak kita akan mencari, misal kita mencari minus. Hmm, kita bisa menggunakan B plus C sama dengan 7 dan min 2B min 2C sama dengan 1. Ini tapi ketika dikurangkan nanti dia akan berkurang. Maka nanti kita akan menambahkannya. Karena ini tandanya minus dan minus. Jadi kita bisa bisa lakukan seperti itu. Kita kalikan. Tapi jika seperti itu nanti dua-duanya akan hilang. Sebentar, saya akan memikirkan caranya terlebih dahulu. Hmm, oh, iya iya, saya melakukan kesalahan lagi. Mohon maaf. Tadi di sini saya salah menuliskan. Seharusnya yang di sini tadi CX-nya bukan dikali dengan X-2 karena itu adalah mohon maaf, karena itu adalah penyebutnya dia sendiri. Jadi seharusnya yang kita lakukan adalah mengalihkan C dengan X dan dengan X plus 3. Mohon maaf atas ketidaktelitian saya, karena kebetulan sudah melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Dan ini pasti yang C akan salah. Jadi kita hapus dulu yang bagian yang C. Mohon maaf. Mohon maaf sekali. Takutnya ini mengganggu kenyamanan Anda untuk menonton video saya. Saya akan mencoba memperbaiki ini semua. Sudah, kebetulan sudah selesai. Kita ulang lagi untuk menambahkan bagian yang C. Sudah kehilangan fokus. Maaf. CX ini kita kalikan harusnya dengan X plus 3. Lalu kita bisa lihat bahwa ini CX kuadrat benar. Ini X C. Ini harusnya ditambah 3C. Kesalahannya di sini. Ditambah 3C. Lalu dengan begitu AB plus C-nya benar. AB plus C benar. Ini ditambah, berarti minusnya hilangin. Tambah 3C sama dengan 3. Lalu persamaan ini juga kita harus ubah ya. Persamaan yang kedua kita harus ubah karena hasilnya pasti akan berbeda.
Jika kita menggunakan angka yang berbeda dengan angka yang tadi, pasti ini hasilnya berubah. Ini kita ulang sajalah, supaya tidak ada kesalahan-kesalahan lagi dan mengantisipasi adanya ketidaktelitian yang saya lakukan. Sudah, sepertinya ini nih. Mohon maaf, tadi salah. Lalu kita gunakan, nah, ini berarti 2 plus B. Ini tetap C ya, sama-sama. Lalu yang ini A plus 2B, berarti 2 min 2B plus 3C sama dengan 3 min 2B plus 3C sama dengan 1. Oke. Ini menjadi persamaan kalau 5 ya tadi. Mohon maaf, lanjut. Kita lanjut, B tambah C sama dengan 7. Lalu min 2B ditambah 3C. 3C sama dengan 1. Karena kita akan mengeliminasi yang C, kita akan mengalihkan yang bagian atas dengan 3 dan bagian bawah dengan 1, supaya C memiliki konstanta yang sama. 3B plus 3C sama dengan 21. Min 2B plus 3C sama dengan 1. Kita kurangkan, kita temukan bahwa ini 20. Ini kebetulan minus, ketemu minus akan menjadi plus 5B. B sama dengan 20 bagi 4. 20 bagi 5, 4. B ketemu, A ketemu, tinggal kita cari yang C. Yang C tadi kita tinggal substitusikan ke persamaan yang nomor 4 tadi. B plus C sama dengan, B plus C sama dengan 7. B-nya 4 plus C sama dengan 7. C sama dengan 3. Dengan begitu, kita sudah memperoleh ABC-nya. Jika kita sudah memperoleh ABC, kita tinggal lakukan masukannya ke dalam integral-integral. Nah, kita masukkan, kita tulis ulang integral tadi. Kita langsung saja masukkan bentuk penyederhanaannya tadi. Mohon maaf, jadi terlalu besar karena tidak di zoom. Oke, lanjut. Nah, jadi kita tulis saja integral A X plus B per X plus 3, X plus 3 plus C X min 2. Ini dx. Oke. Jika sudah seperti ini, tentu kita bisa menggunakan cara yang ini tadi, ln X. Karena kita sudah mengetahui A, nilai A tadi berapa? Nilai A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 3. 2, 4, 3. 2, 4, ditambah 3. Ini X plus 3. Ini X min 2. dx, jangan lupa. Dah, tinggal kita bentuk ke... Ini kan sama aja kayak kita sama dengankan di bawah. Kita bentuk seperti ini saja. Integral 2 dikali 1 per X ditambah 4 dikali 1 per X plus 3 ditambah 3 dikali 1 per X min 2 dx. Dengan begitu kita bisa tulis sama dengan 2. Ini tadi kita sudah tahu caranya. 1 per X akan, jika diintegralkan akan menghasilkan ln X. Maka kita ln mutlak X ya, jangan lupa. Maka kita tulis di sini saja ln mutlak X ditambah 4 dikali ln
Ini anggap saja X. Ini anggap saja satu kesatuan ya. Jadi X plus 3 di dalam lnnya ditambah 3 ln mutlak X min 2. Jangan lupa ditambah C karena tidak memiliki batas. Sudah, sekian. Ini sudah yang nomor 2, hasilnya sekian. Yang nomor 1 tadi, hasilnya sekian. Jadi ini saya kira cukup. Untuk kekurangan mohon maaf, saya masih banyak salah-salahnya karena kebetulan saya mengerjakannya juga sudah tidak tepat waktu dan tidak teliti karena mungkin terganggu oleh hal-hal lain yang ada di luar mungkin. Dan ini saya sudah bekerjakan semaksimal mungkin dan hasilnya seperti ini. Semoga ini sudah menjadi yang hasil terbaik dari apa yang saya lakukan. Terima kasih. Eh, Segala kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.